kawan-kawan semua, kembali ke channel saya, The One and Only One, Mr. Lawyer on Fire atau Limson Channel. Tadi pagi saya mendapatkan suatu WhatsApp, nanti saya akan buat di sini, dari seorang teman. Dia mengatakan begini, bahwa almarhum ayahnya 1 bulan sebelum meninggal ternyata telah melakukan suatu perjanjian jual beli antara almarhum dengan seorang temannya. Lalu mereka membuat perjanjian di notaris bahwa almarhum ini menjual ruko milik keluarga mereka kepada seseorang. Nah, tetapi ternyata belakangan diketahui bahwa penjualan ruko itu tidak diketahui oleh istri daripada almarhum, tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah dimintai izin. Akan tetapi di notaris belakangan diketahui ada muncul satu surat pernyataan yang menyatakan bahwa seolah-olah si ibu menyetujui penjualan ruko tersebut. Nah, kemudian sesudah almarhum meninggal, lalu datang si pembeli menanyakan kepada notaris bagaimana kelanjutan ini. Almarhum sudah meninggal. Kemudian notaris menanyakan kepada ahli waris, ini penjualannya seperti apa? Karena si almarhum sudah menerima DP atas transaksi tersebut. Lalu ditanya, bagaimana sikap kami? Kami sebenarnya tidak mau melakukan itu, tetapi apakah kami boleh tidak melanjutkan penjualan ruko itu? Itulah pertanyaannya. Singkatnya seperti itu. Baik, saya akan menggunakan waktu sedikit untuk membahas hal ini. Kelihatannya hal ini sederhana, ya. Tetapi di sini ada menyangkut beberapa aspek hukum. Ya. Yang pertama tentang perjanjian antara almarhum dengan si pembeli yang dibuat di notaris. Yang kedua tentang jual beli, ya, yang dilakukan. Yang ketiga tentang dampak hukum terhadap meninggalnya salah satu subjek yang melakukan jual beli, bagaimana dampaknya terhadap ahli waris. Dan yang terakhir, diduga di sini ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh almarhum waktu masa hidupnya, yaitu dengan dugaan pemalsuan tanda tangan istrinya. Nah, mari kita bahas satu persatu supaya kita bisa melihat nanti apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk memperhatikan tentang definisi hukum daripada perjanjian. Ya, di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saya baca begini, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi ada perikatan di sana. Ya. Di dalam hukum perjanjian kita mengatur bahwa adanya suatu perjanjian minimal harus ada dua subjek hukum, yaitu satu orang yang memperjanjikan, satu orang yang diperjanjikan. Ya. Kedua belah pihak ini sepakat mengikatkan dirinya, ya, dalam suatu hal tertentu terhadap objek tertentu, ya. Nah, yang dimaksud dengan hal tertentu di sana adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada seseorang melalui perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, ya. Kemudian pihak yang satu juga akan membayar sesuatu kepada pihak yang satu lagi, ya. Jadi ada pihak yang berjanji, bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, bahasa hukumnya seperti itu perjanjian. Kemudian
saya mengajak Anda juga untuk melihat apakah perjanjian itu sah atau tidak. Ini penting, karena perjanjian yang dilakukan itu belum tentu sah. Nah, saya mengajak Anda untuk melihat aturan hukum perjanjian kita di pasal 1320 KUH Perdata. Pada prinsipnya di sana ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Ya. Yang pertama ada free will, ya, ada kesepakatan di antara mereka. Tadi dua subjek hukum tadi itu ada free will, ada kebebasan bersikap berjanji di antara mereka, mengikatkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kedua belah pihak itu cakap di hadapan hukum untuk melakukan perjanjian tersebut. Misalnya tidak ada yang sakit jiwa, ya, atau mungkin kurang waras gitu ya dalam melakukan perjanjian itu. Jadi cakap hukum, istilah hukumnya. Kemudian yang ketiga, perjanjian itu harus menyangkut satu pokok objek tertentu, harus jelas. Jadi tidak boleh janji-janji, oh nanti kalau kamu menikah dengan saya, aku kasih kau kebun sawit 2000 hektar gitu. Kalau kamu menikah, itu bukan objek tertentu, itu tidak sah. Tetapi pokok persoalan yang tertentu yang jelas, misalnya tentang uang, tentang rumah, tentang ruko, tentang mobil, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ya, tentang sesuatu yang halal, yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi misalnya tidak boleh melakukan perjanjian tentang peredaran narkoba, tentang trafficking, ya, itu tidak boleh, itu tidak sah. Jadi tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Itulah mengenai perjanjian. Ya, kalau kita lihat dalam kasus teman kita ini, kelihatannya perjanjian itu yang dibuat di notaris itu memenuhi terhadap pasal 1320 ini, dan memenuhi juga di pasal 1313 tadi, ya, tentang perjanjian itu. Nah, sekarang kita mari lebih jauh meneliti hal ini, ya, mengenai jual beli, ya, mengenai jual beli. Dalam pasal 1457 KUH Perdata, ya, saya akan ambil intisarinya pada saudara untuk melihat ini. Jual beli itu merupakan suatu perjanjian, ya, di mana satu subjek hukum mengikatkan dirinya dengan subjek hukum yang lain, ya. Satu subjek hukum menyerahkan sesuatu barang misalnya terhadap orang lain, dan orang lain itu menyerahkan uang sebagai bayarnya. Itu contoh yang sangat sederhana, ya. Kemudian jual beli itu sebenarnya, ya, jual beli itu sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak pada saat kedua belah pihak sudah bersepakat, ya, tentang barang yang diserahkan dan harganya, walaupun sebetulnya belum terjadi pembayaran, walaupun belum, ya, diserahkan uangnya, gitu ya. Sebenarnya sudah terjadi perjanjian itu, ya, sudah terjadi. Nah, tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat aturan lebih lanjut, ya, terhadap khususnya kita sekarang fokus terhadap ruko ataupun tanah, sama saja, ya, diatur sedemikian rupa untuk sahnya suatu transaksi jual beli harus terpenuhi unsur-unsur terhadap jual beli tersebut. Di dalam pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, ya,
Dikatakan di sana, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, ya, atau ruko melalui jual beli, ya, tukar menukar atau hibah, ya, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, ya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang memang diberikan pemerintah wewenang untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sahnya jual beli, ya, sahnya jual beli menurut ketentuan ini adalah apabila semua nilai atau harga yang disepakati sudah dibayar lunas, yang tentu dibuktikan dengan bukti yang dapat diyakini oleh si pembeli. Barulah nanti dia tanda tangani akta jual belinya di notaris. Kecuali dibayar lunas dan diterima oleh pihak yang punya barang, maka transaksi jual beli itu belum sempurna, belum memenuhi unsur akta jual beli itu sendiri, ya. Nah, sekarang persoalan baru menjadi muncul karena si almarhum itu belum selesai melaksanakan perjanjian itu, ternyata sudah meninggal. Ada satu lagi, dikatakan bahwa ternyata sertifikat ruko itu adalah atas nama si ayah. Nah, di sini yang saya harus berasumsi dulu, apakah ruko itu dulu dibeli ataupun melalui warisan daripada si ayah ini, apakah ada dokumennya dan sebagainya. Nah, sekarang untuk mempermudah pemahaman yang akan saya sampaikan, saya membuat asumsi sekarang bahwa ruko itu dibeli, ya, dibeli dalam masa perkawinan mereka, ya, dibeli dalam masa perkawinan mereka. Artinya ruko ini walaupun sertifikatnya atas nama si ayah, maka itu tetap adalah milik bersama suami istri, ya. Jadi tidak bisa dikatakan itu hanya milik si ayah, ya. Dan kelihatannya, ya, kalau melihat tadi pernyataan yang disampaikan di sini bahwa si ayah ternyata membuat suatu keterangan yang quote-unquote saya juga itu palsu, seolah-olah ada pernyataan istrinya bahwa sepakat untuk menjual itu, ya. Kelihatannya almarhum juga menyadari ataupun mengakui bahwa memang ruko itu dibeli di dalam masa perkawinan mereka, ya. Jadi bukan dia bawa atau sebagai warisan, atau bukan mereka tidak punya pemisahan harta. Itu logikanya begitu, ya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, walaupun sebenarnya sertifikat ruko itu atas nama si suami, ya, tetap itu adalah milik bersama. Begitu, ya, milik bersama. Ini satu poin yang harus harus dicatat. Sebab begini, saya juga sering dipertanyakan oleh kawan-kawan karena ada seorang kawan lah, saya katakan begitu, sering menyampaikan di televisi, di mana-mana, mengatakan bahwa semua hartanya atas nama istri, seolah-olah dia nggak punya apa-apa di dunia ini, ya, seolah-olah. Dan itu sebetulnya boleh saja atas nama istri, atas nama suami, sepanjang itu diperoleh dalam masa pernikahan mereka, itu adalah milik bersama. Tidak boleh salah satu menjualnya, atau istrinya sendiri menjual tidak bisa, atau suaminya sendiri menjual tidak bisa. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep. Kenapa saya katakan begitu? Jangan pernah seorang istri merasa bahwa dia tidak punya harta apa-apa karena hartanya atas nama suami. Itu tidak betul. Itu adalah milik bersama.
Ya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa kalau atas nama suami itu milik suami, no, itu pembodohan. Tidak seperti itu keadaan yang sesungguhnya. Oke, sekarang saya kembali kepada akibat hukum apabila seseorang yang melakukan perjanjian meninggal. Nah, dalam hal ini, ya, perjanjian yang dibuat oleh seorang ayah, ya, seorang ayah, walaupun dia sudah meninggal, maka itu tetap mengikat. Mengikat kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Ada hukum waris mengatur itu. Ya, ada hukum waris yang mengaturnya. Ahli waris mewarisi harta dan hutangnya, kewajibannya, hak-haknya. Ya, dia warisi. Oleh sebab itu, pihak ahli waris wajib melakukan ataupun melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan transaksi ini sementara si almarhum membuat transaksinya tidak diketahui oleh istrinya. Adapun di surat persetujuan, surat persetujuan itu nggak pernah ditandatangani ataupun diketahui oleh istri yang sebenarnya. Entah dari mana itu mungkin dibuat atau dipalsukan, kita tidak tahu. Lalu bagaimana sikapnya? Ya, saya mau sampaikan bahwa si ibu, si ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu karena itu bertentangan dengan hukum. Si ayah tidak punya hak sendiri di sana. Ada si ibu. Oleh sebab ketika ahli waris tidak mau melaksanakan itu, tidak menjadi masalah. Itu kan batal dengan sendirinya. Karena tadi itu bertentangan, ya, bertentangan dengan pasal 1320. Poin yang pertama tadi, ada free will di sana. Free will di sana hanya si ayah. Sementara pemilik yang sah daripada ruko itu bukan hanya si ayah, tetapi juga ikut istrinya. Oleh sebab itu tidak memenuhi, tidak mengikat kepada ahli waris. Ya, itu bisa kita buktikan. Nah, oleh sebab itu, ya, apa yang harus dilakukan ahli waris? Bisa menolak itu, bisa menolak. Akan tapi ingat bahwa almarhum sudah menerima DP. Ada down payment yang sudah diterima atas transaksi tersebut. Ya kan? Nah, ketika dia sudah menerima DP, tentu pihak sebelah yang berencana membeli itu ruko akan dirugikan. Akan dirugikan. Oleh sebab itu, masukan dari saya adalah jangan pernah merugikan orang lain. Kalau benar almarhum sudah menerima, apalagi kalau ada tanda terimanya, maka hendaklah berniat baik, ya, didasari dengan niat yang baik, kembalikanlah DP-nya. Karena si pembeli pun adalah pembeli yang berniat baik, tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kembalikan DP-nya, maka notaris pun tidak bisa memaksakan itu harus dilaksanakan. Karena apa? Karena si ibu bisa membuktikan bahwa itu bukan tanda tangannya, bahwa itu dia tidak ketahui. Dan mestinya memang notaris pun harus mengundang istrinya datang. Dan saya yakin itulah sebabnya si pihak notaris ini menghubungi pihak ahli waris. Kalau seandainya, ya, benar si ibu sudah tanda tangani itu, atau benar dia meyakini 100% bahwa pernyataan itu adalah pernyataannya si ibu, maka dia mungkin tidak mau pusing. Udah, transaksinya jalan saja. Karena tapi ada keraguan di sana dan ada pelanggaran di sana. Oleh sebab itu, supaya damai, supaya tenang, ahli warisnya, saya selalu katakan, live beyond the law. Live beyond the law. Apa itu? Bayar saja itu DP yang sudah diterima dan berdamai dengan baik. Maka itulah solusi yang harus dilakukan. Ya. Mudah-mudahan membantu. Tentu
sangat terbatas penjelasan yang saya berikan ini karena saya berasumsi tidak terlalu jelas buat saya secara keseluruhan ya, tapi asumsi yang saya buat itu kira-kira mungkin sudah mendekati. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekali lagi saya mau katakan love and live beyond the law ya, hiduplah di atas hukum. Orang yang hidup di atas hukum, maka hukum itu, maka pelanggaran itu tidak berarti apa-apa kepada dia. Oke? Peace.